Assalamualaikum semuanya, ketemu lagi bersama saya Fauzi. Apa kabar kalian semua? Baik-baik aja kan? Oke lah ya, kali ini kita akan melanjutkan spoiler film Donghua terbaru yang berjudul Fearless Battle Spirit. Namun sebelum mulai, kita ulas spoiler episode 29 dan 30 sebelumnya terlebih dahulu. Yang mana di spoiler sebelumnya, kita telah diperlihatkan di pelelangan aula harta karun. Kinan mendapatkan 3 harta karun, yaitu bunga 7 warna, harta siang-siang, dan juga 7 pedang mematikan, yang membuat para penatua aula harta karun rugi besar. Tapi di sini kebencian Nangong Chen semakin besar terhadap Kinan. Lalu kita juga diperlihatkan yang mana ternyata di dalam ginseng yang Kinan beli ternyata ada sesosok wanita yang menyebut dirinya adalah Tuan Putri. Namun yang membuat Kinan sangat marah adalah sosok Tuan Putri itu menelan semua pil obat miliknya. Kemudian Nona Cuyun dan Xiaoleng datang kepada Kinan untuk mengabarkan bahwa ujian murid luar akan segera diselenggarakan. Baiklah, bagaimana cerita selanjutnya? Daripada kalian penasaran, kita akan segera masuk ke isi ceritanya. Namun sebelum itu, intro dulu ya kan? Di lain sisi, tuan muda kedua mengadu kepada Nangong Chen bahwa aku telah dipermalukan oleh Kinan. Jadi aku memohon agar kakak membalaskan dendamku. Namun Nangong Chen yang memang sudah memiliki dendam kepada Kinan pun tanpa adiknya minta sekalipun, dia akan melakukan sesuatu kepada Kinan. Kinan saat ini terus berkultivasi. Dia lalu berpikir di ujian pasti dia akan bertemu dengan Huang Long ataupun Nangong Chen. Di sini Kinan masih kesal jika bukan karena ginseng rusak itu yang menelan pil emas 9 putaranku, maka aku setidaknya akan mencapai setengah langkah ranah Xiantian. Namun sosok dalam ginseng mengatakan bahwa merupakan sebuah kehormatan bagimu untuk putri ini bisa menelan sedikit pil obatmu. Namun karena kamu pelayanku, aku akan memberikan sedikit keuntungan bagimu. Yang mana sosok itu memberikan sebuah bola kecil keunguan kepada Kinan. Dia mengatakan bahwa ini adalah setetes ramuan kuno. Kinan yang mendapatkan setetes ramuan kuno itu pun terkejut karena ternyata ini adalah energi yang sangat menakutkan. Segera Kinan pun mulai menyerap setetes energi kuno tersebut. Singkat cerita, hari ujian pun telah dilaksanakan. Terlihat semua murid sudah berkumpul di tempat ujian, yang mana sang MC Kinan ada di sana. Huang Long, Nona Cuyun, Xiaoleng, Nangong Chen, dan juga seluruh murid sudah berkumpul di sana. Terlihat juga seorang penatua yang bernama, kita panggil saja Penatua Dai. Penatua Dai menjelaskan bahwa ujian ini dibagi menjadi 2 babak putaran dan hadiah akan dimenangkan oleh juara 5 besar. Selain 5 besar akan mendapatkan hadiah yang melimpah, 5 besar juga akan memiliki kesempatan untuk berpartisipasi di Pavilion Wuyuan tahun ini. Huang Long sangat bersemangat ketika mendengar Pavilion Wuyuan dan dia memutuskan bahwa tidak peduli apapun yang terjadi di ujian kali ini, aku harus berada di 5 besar. Nona Cuyun mengatakan bahwa Pavilion Wuyuan itu merupakan sebuah peluang besar, yang mana rumor mengatakan bahwa waktu itu, seorang murid memasuki Pavilion Wuyuan dan basis kultivasinya langsung meroket ke 3 alam. Kinan yang mendengar fakta tentang Pavilion Wuyuan ini menjadi tertarik dan dia juga memutuskan bahwa aku harus menjadi 5 besar untuk bisa masuk ke Pavilion Wuyuan. Penatua Dai mengatakan bahwa ujian pertama akan segera dimulai. Dia menjelaskan, di ujian pertama ini setiap murid hanya perlu menuliskan beberapa jenis ramuan langka yang sudah disiapkan oleh para penatua.
Dan siapapun yang bisa menebak jenis, umur, dan lainnya dari bahan obat ini dengan benar, maka akan mendapatkan nilai 100 poin di babak pertama. Akan tetapi jika sampai kurang dari 30 poin, maka akan dieliminasi. Mendengar itu beberapa murid mencibir karena mereka tahu bahwa Penatua Dai adalah master alkemis tingkat tinggi dan muridnya Nangong Chen juga adalah alkemis. Sama saja Penatua Dai ingin meloloskan Nangong Chen. Menurut mereka ini tidak adil. Namun Penatua Dai mengatakan kepada semua murid untuk jangan bicara omong kosong. Segeralah mulai ujiannya sekarang. Nangong Chen menjadi orang pertama yang menuliskan semua jawabannya dan lalu jawabannya itu dikirimkan kepada para penatua. Murid-murid lainnya juga mulai menuliskan jawaban mereka sampai akhirnya tibalah giliran Qinan. Namun karena Qinan memiliki mata dewa perang, alhasil Qinan dapat menuliskan jawabannya dengan sangat cepat, bahkan lebih cepat daripada Nangong Chen. Penatua Dai yang melihat Qinan menuliskan jawabannya dengan sangat cepat pun mengira bahwa Qinan ini pastilah tidak mengerti apapun dan dia hanya bermain-main. Nangong Chen juga mencibir kepada Qinan dengan mengatakan bahwa, "Saudara Qinan, Anda menuliskan jawaban Anda dengan begitu cepat. Sepertinya Anda merupakan master alkemis dengan bakat tertinggi di dunia ini." Mendengar cibiran itu, Qinan malah balik mencibir, yang alhasil membuat Nangong Chen merasa tidak senang dan lalu menantang Qinan untuk bertaruh dengan dirinya. Yang mana jika sampai jawaban Qinan itu benar dan melebihi jawaban milikku, maka aku akan memberimu 100.000 pil Xiantian. Namun jika saudara Qinan kalah, maka saudara Qinan harus memberikan 7 pedang mematikan yang Anda dapatkan di pelelangan kepadaku. Mendengar itu Qinan tersenyum tipis dan mengatakan bahwa karena kakak senior Nangong Chen ingin memberiku 100.000 pil Xiantian, maka aku akan menyetujui pertaruhan tersebut. Nangong Chen juga tersenyum tipis. Diriku pasti akan memenangkan pertaruhan ini karena aku sangat yakin tidak mungkin Qinan dapat menjawab ramuan-ramuan itu dengan secepat itu. Dirinya yakin Qinan hanya menjawab secara asal-asalan. Tiba-tiba Penatua Dai angkat bicara. Dia mengatakan bahwa aku juga ingin berpartisipasi di dalam pertaruhan ini, yang mana aku akan bertaruh demi muridku Nangong Chen, bahwa muridku itu akan memenangkan pertaruhan. Aku akan bertaruh dengan 400.000 pil Xiantian. Namun jika kamu kalah, maka kamu harus berlutut 10 hari 10 malam di tempat latihan ini. Mendengar jumlah 400.000 pil Xiantian membuat semua orang pun terkejut. Tidak menyangka Penatua Dai akan mengeluarkan taruhan sebesar itu. Qinan langsung saja menyetujui pertaruhan yang diajukan oleh Penatua Dai. Membuat Penatua Dai pun berkata dengan kesal, "Baiklah, aku ingin melihat dari mana kepercayaan dirimu itu berasal." Segera Penatua Dai meminta semua penatua untuk menghitung hasil ujian ini. Di sini Nona Cuyun mendapat 72 poin dan Xiaoleng mendapat 53 poin. Dengan poin itu mereka berdua bisa lolos ke babak putaran kedua. Dan juga terlihat ada beberapa murid yang mendapatkan poin kurang dari 30. Alhasil mereka tidak lolos ke babak kedua. Dan kemudian tibalah kepada jawaban Nangong Chen yang dihitung, yang mana Nangong Chen mendapatkan nilai 99 poin. Itu hanya kurang 1 poin untuk mendapatkan nilai 100 yang merupakan nilai sempurna. Dan untuk sementara, dengan nilai 99 poin, Nangong Chen pun menjadi peringkat pertama sementara. Beberapa penatua pun langsung memberikan selamat kepada Penatua Dai karena muridnya telah menjadi peringkat pertama sementara. Akan tetapi, menurut mereka tidak mungkin ada yang bisa melebihi 99 poin. Penatua Dai menatap ke arah Qinan dan mengatakan bahwa
Aku ingin melihat seberapa lama anak ini masih bisa sombong. 本来就是单尸嘛，你小子还能嚣张到什么99分？云南国 Akhirnya tibalah kepada kertas jawaban Kinan yang akan dihitung. Yang mana setelah dihitung, seorang penatua pun langsung mengumumkan bahwa Kinan juga mendapatkan nilai 99 poin. Yang mana itu merupakan nilai yang sama dengan Nangong Chen. Hal itu pun membuat penatua Dai tidak menyangka bahwa ada seorang master alkemis tersembunyi di antara para murid ini. Terlebih lagi Kinan menjawabnya dengan sangat cepat sebelumnya. Bagaimana ini mungkin? Semua murid juga tidak menyangka bahwa Kinan bisa mendapatkan nilai 99 poin bahkan dengan menjawab sangat cepat sebelumnya. 你居然能与我并列第一， Nangong Chen berkata kepada Kinan bahwa aku tidak menyangka kamu akan memiliki poin yang sama denganku. Aku benar-benar meremehkanmu. Penatua Dai langsung mengumumkan, karena hasil poin kamu dan muridku sama, maka pertaruhan sebelumnya akan dihilangkan. Akan tetapi Kinan tiba-tiba protes. Dia mengatakan bahwa aku seharusnya mendapatkan 100 poin, bukan 99 poin. Aku pikir para penatua telah salah menilai jawabanku. 并列第一，真是小看局。慢，我有异议，还有什么不满的？这逼装的有。 Semua orang tidak menyangka bahwa Kinan ini akan tidak puas dengan 99 poin dan menyalahkan para penatua karena salah menilai jawabannya. Apakah ini terlalu dibesar-besarkan? Benar saja, penatua Dai langsung marah. Dia dan para penatua lainnya telah memeriksa semua kertas jawaban dengan sangat hati-hati dan tidak ada kesalahan sedikit pun. Lalu, di mana kesalahan mereka yang disebutkan oleh bocah ini? 怎么会错？我并没有质疑，不知道大长老愿意给我个机会。 Di sini Kinan menjelaskan bahwa dia hanya protes pada jawaban terakhir, yang mana jawaban dirinya lah yang benar, sementara jawaban para penatua itu adalah salah. Para penatua menjadi sangat marah. Kinan ini sangat berani dan bahkan mengatakan bahwa jawaban mereka salah. Alhasil penatua Dai memberikan kesempatan bagi Kinan untuk menjelaskan di mana letak kesalahan mereka. Akan tetapi penatua Dai menegaskan bahwa jika sampai kamu tidak bisa membuktikannya hari ini, maka aku akan membawa masalah ini ke aula pengadilan hukuman. 是错的，而我的答案当堂受罚。最多留了3道，而这 Kinan kemudian menjelaskan semua analisanya dan juga di mana letak kesalahan para penatua, dan juga Kinan memberikan bukti dengan membelah pil obat itu menjadi 2 bagian. Yang alhasil, semua analisis Kinan itu pun benar dan jawabannya juga tentu saja benar, dan para penatua melakukan kesalahan dalam hal ini. Para penatua yang mendengar itu pun terkejut, tidak menyangka bahwa memang yang dikatakan Kinan itu adalah benar. Para murid yang ada di sana semuanya juga tidak menyangka Kinan dapat menjelaskannya semendetail seperti itu, membuat mereka berpikir apakah Kinan ini adalah seorang master alkemis tingkat tinggi yang bahkan bakat alkemisnya melebihi Nangong Chen. 证据呢？竟敢说老夫都望尘莫及，莫非？你所见，这是一颗半废丹。但确实如秦南所。 Penatua Dai menjadi sangat marah, akan tetapi untuk menjaga harkat martabatnya, dia pun memverifikasi bahwa jawaban Kinan itu memang benar dan memang pantas mendapatkan nilai 100 poin. Namun Kinan langsung saja mengingatkan Penatua Dai akan pertaruhan sebelumnya, dan sepertinya Penatua Dai harus membayar nilai pertaruhan itu kepadaku. Segera Penatua Dai mengeluarkan 400.000 pil Xiantian kepada Kinan, dan juga Nangong Chen memberikan 100.000 pil Xiantian kepada Kinan sesuai dengan nilai pertaruhan sebelumnya. 是第一，那么大长老，这里是2000枚武王丹，第2关推迟到明天。 Penatua Dai yang sudah sangat kesal pun langsung saja menutup ujian babak putaran pertama ini dan mengatakan bahwa ujian babak putaran kedua akan dilaksanakan besok. Sementara para murid di sana nampak mereka meminta Kinan untuk mengangkat mereka menjadi muridnya. Bahkan mereka semua pun berlutut di hadapan Kinan. 真好赚。师傅在上，请说。我要他死，我一定要他死。
Di tempat lain terlihat Nangong Chen sangat marah. Kemarahannya benar-benar memuncak karena dia lagi-lagi dipermalukan oleh Qinan. Penatua Dai terlihat menghampiri muridnya itu dan Penatua Dai memberikan sebuah pil kepada Nangong Chen. Dengan pil itu, Nangong Chen dapat meningkatkan kekuatannya secara singkat. Penatua Dai menjelaskan bahwa di ujian babak putaran kedua nanti, aku sudah menyiapkan sebuah rencana. 要他死！此不战。身上的丹药，商量下。 Setelah sampai di rumahnya, Qinan langsung saja mengobrol dengan sosok sang putri yang ada di dalam ginseng itu, yang mana Qinan mengatakan bahwa aku akan memberimu semua pil yang baru saja aku dapatkan, tetapi kamu harus memberiku energi kuno seperti sebelumnya. Namun tentu saja sang putri tidak mau dan dia malah langsung menyerap semua pil yang didapatkan oleh Qinan sebelumnya. Qinan menjadi sangat marah, dia langsung mengeluarkan martial spiritnya. Ketika melihat martial spirit milik Qinan, sosok sang putri yang ada di dalam ginseng itu pun menjadi sedikit terkejut. Tidak menyangka bahwa ada martial spirit seperti itu di tubuh pelayannya ini. Akhirnya sosok sang putri itu pun setuju untuk bekerja sama dengan Qinan. Dia lalu memberikan beberapa energi kuno kepada Qinan. Segeralah Qinan pun langsung berkultivasi. 感觉不可冒犯，这家伙是什么？这次真正不是我的修为点能让我达到何？ 连胜10场。 Singkat cerita, pagi telah tiba dan semua murid luar telah berkumpul di arena, yang mana Penatua Dai langsung menjelaskan bahwa ujian putaran kedua adalah arena duel. Setiap duel yang terjadi akan diatur secara acak. Aturannya, yang mana siapapun dari para murid yang bisa menang di arena selama 10 kali berturut-turut maka akan masuk ke babak final. 猜到了。 Semua murid pun mulai berhadapan di arena dan lawannya ditentukan secara acak. Akan tetapi di sini yang janggal adalah bahwa Qinan terus-menerus bertemu dengan teman-temannya, yang mana dia bertemu dengan Xiaoleng, kemudian Nona Chuyun. Dan malah setelah itu Qinan bertemu dengan beberapa jenius terbaik di antara para murid luar. Di sini Xiaoleng dan Nona Chuyun menyerah dan mereka juga sadar betul bahwa ada konspirasi di balik semua ini. Tentu saja Qinan sudah dapat menebak bahwa pasti Penatua Dai lah dalang di balik semua ini. Akan tetapi yang membuat Qinan marah adalah temannya itu bahkan melawan Nangong Chen di babak perempat final, yang membuat mereka nampak dipukuli. Sementara Qinan dia bertemu dengan jenius-jenius teratas di babak perempat final. 必废了你！第二场比赛，第12场，不是针对秦南吗？直对口。我认识2号、9号出局，战斗，不要浪费时间。西南，你知 Qinan kemudian bertemu dengan seorang jenius teratas yang bernama Moji San. Akan tetapi terlihat Moji San langsung menyerah begitu saja. Dia mengatakan bahwa aku ingin melihat saudara Qinan bertarung melawan Nangong Chen. Menyerahnya Moji San, tentu saja itu membuat Nangong Chen sangat kesal. Kemudian Qinan kembali bertemu dengan seorang jenius teratas lagi yang bernama Su You. Akan tetapi ketika hendak bertarung, Su You tiba-tiba saja menyerah. Kemudian di pertandingan semi, Qinan bertemu dengan Huang Long. Akan tetapi di sini Huang Long menyerah begitu saja karena dia yakin bahwa dia bukanlah lawan Qinan. Dan akhirnya tibalah ke pertandingan final, yaitu mempertemukan Qinan versus Nangong Chen. 秦南老弟，黄龙，登上擂台。秦南， Tiba-tiba Nona Liho muncul di sana. Dia ingin melihat pertandingan final ini. Di saat yang sama, Molly juga datang ke sana. Kehadiran dari dua praktisi ini pun membuat semua penonton yakin bahwa pertandingan final ini akan menjadi sangat seru. Penatua Dai dan yang lainnya langsung menyambut kedatangan Molly. Dan Molly langsung mengemukakan bahwa dia datang untuk mendukung Nangong Chen. Dan aku berharap Qinan itu akan dikalahkan. 队长老，我此次前来是力宏师姐。很有自信啊，不过大可与我来赌。 Saat kemudian senior Yang juga muncul di sana. Dia yang mendengar kata-kata sombong dari Molly yang mengatakan bahwa Qinan akan kalah pun, senior Yang langsung mengatakan bahwa aku yakin Qinan pasti akan menang.
Akan tetapi jika saudara Molly tidak setuju, maka saudara Molly bisa bertaruh denganku. Menanggapi perkataan dari senior Yang, tentu saja Molly menolak untuk bertaruh dengan senior Yang, karena dia takut nasibnya akan buruk seperti di pertaruhan sebelumnya. Tetapi Molly menegaskan bahwa aku sangat yakin Nang Hong Chen pasti akan memenangkan duel ini. 你们若是不服，虽然我不敢跟你赌，今天这场比赛 Di arena, Nang Hong Chen berkata, Qinan, walaupun senior Yang datang untuk mendukungmu, tetapi tetap saja aku Nang Hong Chen akan mengalahkanmu. Sebelum kemudian Nang Hong Chen melesat dan melayangkan serangannya kepada Qinan. Akan tetapi inilah yang terjadi. 就算你和公羊是兄弟，秦南，今天就让你什么人啊这是？一对尸体，死吧！ Ya, lagi dan lagi sebelum Nang Hong Chen bisa mendaratkan serangannya kepada Qinan, Qinan sudah lebih dulu menampar wajahnya, membuat jejak tangan Qinan tergambar di pipi Nang Hong Chen. Nang Hong Chen menjadi sangat marah. Dia melayangkan serangannya lagi. Akan tetapi tetap saja, sebelum serangannya itu jatuh kepada Qinan, tamparan Qinan sudah jatuh terlebih dahulu kepada Nang Hong Chen. Hal itu membuat semua orang tidak menyangka bahwa Qinan ini terlalu luar biasa. Bagaimana dengan dicurangi di babak kedua, namun Qinan tetap saja bisa mengatasi semuanya. 攻成影，杀了你！修炼太古武修，他犯规。 Penatua Dai yang tidak tahan melihat muridnya dipermalukan seperti itu pun memerintahkan muridnya itu untuk segera menelan pilnya. Akhirnya Nang Hong Chen yang sudah tidak tahan pun juga langsung saja menelan pil itu seraya berkata, Qinan, kamulah yang memaksaku untuk melakukan ini. 今天就让你看看。什么人啊这是？ Semua orang pun mencemooh Nang Hong Chen karena berbuat curang dengan menelan sebuah pil. Senior Yang juga berkata kepada Penatua Dai bahwa tindakan seperti itu telah melanggar aturan. Namun Penatua Dai malah memarahi senior Yang dan mengatakan bahwa di sini aku adalah aturannya. Sementara Molly melihat ini, dia menjadi senang dan malah berkata bahwa itu sangat bagus dan bahkan lebih bagus lagi jika bunuh saja Qinan itu secara langsung. Di arena, setelah menelan pil itu, Nang Hong Chen benar-benar sangat percaya diri untuk bisa mengalahkan Qinan. Segera Nang Hong Chen akan melayangkan serangan penuhnya terhadap Qinan untuk menghabisi Qinan. Akan tetapi sebelum Nang Hong Chen bisa melayangkan serangan penuhnya, tiba-tiba ya, Qinan tiba-tiba mengacungkan pedangnya ke langit dan lalu melayangkan tebasan pedang yang sangat mengerikan sebelum akhirnya secara langsung mengalahkan Nang Hong Chen. Tentu saja dari sekian adegan yang dibayangkan oleh semua orang, adegan ini adalah adegan yang tidak pernah dibayangkan oleh semua orang, yang alhasil semua orang pun dibuat tercengang. Ketika semua orang terkejut dan para penonton sudah mulai mengagung-agungkan nama Qinan, Penatua Dai malah mencurigai Qinan dan mengatakan bahwa Qinan telah curang di dalam pertarungan ini. Kecurigaan Penatua Dai bukan tidak mendasar, karena dia yakin betul bahwa tidak mungkin seseorang memiliki kekuatan yang sangat dahsyat seperti itu. Tidak main-main, bahkan sekarang Penatua Dai pun membakar sebuah jimat untuk memanggil para algojo dari aula hukuman. Di sini senior Yang mengingatkan Penatua Dai, akan tetapi kata-kata senior Yang bahkan diabaikan oleh Penatua Dai. Penatua Dai meraung bahwa benar atau salah, biarkan aula hukuman yang akan memutuskan. Tidak lama setelah jimat pemanggilan Penatua Dai diaktifkan, sekelompok master dari aula hukuman sudah muncul di sana. Oke guys, spoilernya udah bersambung. Gimana, seru gak tuh? Lanjut gak nih? Tapi Mimin ingatkan bahwa ini adalah spoiler, yang mana film aslinya belum rilis. Namun untuk jalan cerita, Mimin yakin 90% akan sama dengan filmnya yang nanti rilis.
Namun mungkin ya beberapa adegan akan sedikit diubah sih guys, tapi gak ngaruh. Namun untuk kesesuaian episode, sepertinya akan sedikit melenceng, karena jalan cerita versi filmnya cukup lambat dibanding spoilernya. Jadi kalau kalian ingin lanjut spoilernya, silahkan komen guys. Oke, mungkin itu aja. Mimin pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.